Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, penonton setia Daily Live dimanapun saja berada. Hari ini ada satu percakapan menarik di warung kopi dengan teman-teman saya, yaitu soal merantau. Merantau itu adalah pilihan, tapi pilihan itu bukankah juga harus terukur begitu ya? Nah, ada sebuah statement yang menarik dari teman saya. Teman saya bercerita soal pengalamannya merantau dengan modal minim. Ada sebuah trik yang diajarkan oleh beliau. Apa itu triknya? Mari kita bahas. Ketika di awal tahun 2006, teman saya ini merantau. Teman saya ini baru lulus sekolah, lulus SMA pada waktu itu. Lalu dia tidak punya uang lebih untuk merantau. Dengan modal pas-pasan, baju seadanya, pergilah dia merantau ke suatu kota yang ada di Provinsi Aceh. Dia menerapkan suatu prinsip. Aku harus bisa hidup di mana saja. Bagai ubi kayu, dilempar kemana saja, aku harus bisa hidup. Lalu pergilah dia ke daerah Aceh mencari sebuah pekerjaan di rumah makan. Lalu aku bertanya kepadanya, "Brother, kenapa kau kerja di rumah makan?" "Karena begini," jawabnya. "Kita kalau kerja di rumah makan itu, kita otomatis sudah mendapatkan jatah makan. Lalu kita minta sama yang punya rumah makannya untuk tinggal di situ. Jadi kita mempunyai dua keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama, kita sudah selamat dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makan. Ya tentu dong, kita kerja di rumah makan, masa nggak dapat makan begitu ya. Saya pikir-pikir, oh ini masuk akal juga gitu ya. Lalu yang kedua, kita sudah selamat dari biaya tempat tinggal. Karena dia tinggal di kedai makan itu, nah, dia juga membantu membereskan kedai itu sebagai pengganti biaya sewa, ibaratnya tukar guling dengan tenaga begitu ya. Saya pikir-pikir ini lumayan juga begitu ya. Nah, lalu selang beberapa bulan dengan gaji waktu itu dia dapatkan sekitar 40.000 rupiah. Seingat saya 40.000 rupiah itu di tahun 2006 sudah cukup lumayan ya. Nah, dengan modal gaji setiap hari dia mendapatkan 40.000 rupiah di malam hari, biasanya ketika kedai tutup. Dia kumpulkan perlahan-lahan satu satu hari itu, setiap hari dia kumpulkan sebanyak 20.000, dia sisihkan tanpa dia ganggu. Lalu lambat laun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, terkumpullah uang dia sebanyak 5 juta. Nah, setelah dia punya 5 juta, barulah dia pindah mencari pekerjaan yang lain, yang lebih layak. Dengan membangun, rupanya, dia membangun relasi. Nah, jadi ketika dia melayani orang-orang, ketika dia melayani langganan-langganan di tempat dia bekerja itu, dia otomatis kan punya relasi, dia punya kenalan. Nah, dari situ dia menjadikan relasinya itu sebagai batu loncatan untuk mencari rezeki yang baru. Lalu saya mengambil satu kesimpulan bahwa hidup ini memang tidak perlu gengsi, kawan. Hidup ini hanya perlu tekad kuat tapi terukur. Lalu semangat juang yang benar-benar tinggi dan tahan banting. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ketika kita bekerja di rumah makan atau kita bekerja melayani orang ya, karena di rumah makan kan kita otomatis melayani orang ya. Nah, ketika kita bekerja melayani orang, kita itu mau nggak mau, suka tidak suka, harus bisa menguasai karakter setiap orang. Artinya, kita harus bisa memahami bagaimana orang, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana melayani orang lain.
bagaimana kita menempatkan diri kita di karakter orang yang berbeda-beda. Makanya saya katakan, kalau kita bekerja di kedai, melayani customer, itu memang salah satu universitas gratis bagi diri kita untuk menempa mental. Ketika kita menghadapi orang, kita dilatih untuk bersabar. Kita dilatih untuk memahami karakter orang lebih dalam. Kita dituntut untuk memahami apa maunya orang tersebut tanpa menjatuhkan harga diri kita, tapi tanpa meruntuhkan ego si customer kita itu gitu loh. Nah, lalu ketika kita kerja di rumah makan atau di restoran atau tempat makan pada umumnya, teman saya itu bercerita, kita kan digaji setiap hari ketika kedai tutup. Nah, di situ juga saya menyadari ada pelajaran soal keuangan di dalamnya. Di mana ketika kita menerima gaji setiap hari, kita setiap hari otomatis pegang uang. Di situ kita bisa belajar mengendalikan diri kita, menekan ego kita, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, di situ poinnya. Makanya saya ingatkan bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini baru tamat sekolah atau baru tamat kuliah, ayo kita tekan ego kita sedikit. Kalau kita memang ingin merantau dengan modal yang terbatas, tapi kita ingin maju, oke, ayo kita tekan ego kita sedikit. Kita tunjukkan kalau kita itu mampu. Toh kerja di rumah makan itu halal. Kerja di tempat makan itu halal. Mungkin ya di mata sebagian orang itu kerja rendahan, tapi tidak. Kita kerja halal, menukar tenaga kita dengan uang. Dari situ kita bisa bertumbuh secara perlahan tapi pasti. Dari gaji yang kita terima kita bisa sisihkan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita pakai target. Jangan kita terlena, kita pakai target misalnya aku kerja di tempat itu hanya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itulah kita mengumpulkan dana, mengumpulkan relasi dari langganan itu, kan otomatis kita bisa kenal dengan abang A, abang E, abang C, bapak ini, bapak itu, otomatis kan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, dari situlah kita bisa membangun relasi, membangun rasa saling percaya dengan customer kita. Nah, setelah kita bangun relasi, ada langganan langganan tempat kita bekerja itu kita bisa dekat. Nah, di situ kita bisa membangun komunikasi yang lebih lanjut untuk membahas misalnya kita tanya kerjaan kah, tanya bisnis dia apakah. Nah, saya rasa seperti itulah kita bertahan hidup masing-masing ya kawan-kawan. Jadi sebagai penutup, saat ini mungkin sedang sibuk mencari pekerjaan tapi tak tahu mau kerja apa, yang ingin merantau tapi tak tahu harus merantau kemana dan kerja apa, cobalah cari kerja di rumah makan supaya setidaknya kita selamat dulu 2 hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu makan dan tempat tinggal. Semoga video ini bermanfaat. Jika kawan-kawan ada ide-ide lain tentang bagaimana cara bertahan hidup di perantauan, silakan tulis di kolom komentar. Ayo kita diskusi bersama. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.